Listen. Risau, Resound our ah, stories. Yeay, kita kembali Hai. lagi mengudara. Udaranya bikin delay ya. Iya, lumayan. Masih social distancing. Tapi kita masih bentuk rekamannya masih ini ya, masih pakai apa sih namanya nih? Media online. media rekaman ya, bukan ketemu Yoi. Mm-mm. langsung. Nah, Iya. gara-gara lagi PSBB nih, ya masih PSBB lah secara khusus kan di Jakarta ya kita semua nih bertiga. Terus kan akhirnya kita satu keluarga tuh jadi sering ketemu ya. Nah, aku juga Mm-mm. penasaran sih. Sering ketemu ada kakak, ada saudara kita juga, maksudnya saudara kandung, terus ada emak bapak kita juga gitu kan. Biasanya Hmm. kalau di rumah kan jadinya, katanya nih bang, katanya tahu Mm-mm. tahu kagak ya. Semakin lama orang di rumah, paling ketemu, bisa jadi ajang perkelahian terjadi. Walaupun seharusnya itu jadinya tempat untuk kita semakin mengenal gitu kan. Nah, tapi nggak jarang yang jadi perkelahiannya itu adalah karena sering dibandingkan. Nah, gue jadi penasaran deh, teman-teman pernah nggak sih Hmm. dibandingkan sama saudara sendiri? Atau nggak sama tetangga, sama teman kalian, atau sama siapa dah gitu? Pernah nggak? Pernah sih. Ya, mungkin realita yang paling deket. Kalau gue ngerasanya mungkin gak langsung dibandingkan ya, karena orang tuaku nggak ngebanding-bandingin. Bukan Hmm. tipe orang tua seperti itu. Tapi kayak orang tuh kenal, misalnya aku Hmm. kan anak kedua punya kakak gitu ya, terus kemudian orang taunya misalnya kakakku kan namanya Helen gitu, Hmm. orang bilang oh adiknya Helen gitu, kayak gue nggak punya nama gitu. Oh. Dan itu terjadi waktu kecil, itu banyak dari guru yang mungkin kenal kami berdua, terus kemudian kakaknya bisa ini nih, adiknya harusnya bisa juga, jadi seolah-olah gue kayak menerima perlakuan karena kakak gue ngerti ini, harusnya gue juga ngerti. Padahal belum tentu itu bagian gue gitu loh. Jadi aku ngalaminnya lebih kayak gitu sih dibandingin ya. Kalau Ernest pernah juga nggak sih, Nes? Lu kan juga punya saudara ya, Nes ya? Ya ada, tapi gue kalau pernah tapi bukan sama saudara kandung sih ya. Kalau saudara kandung kan gue cuman berdua gitu kan. Nah tapi paling sama saudara sepupu gue dan lain sebagainya. Walaupun nyokap gue nggak sering sih melakukannya karena kan jarang juga kan ketemu sama saudara sepupu kayak gitu. Tapi pernah lah. Nah itu tuh lebih lebih sering lagi tuh eh bukan lebih sering lah ya jadinya ketika nyokap gue meninggal kayak gitu dan akhirnya gue cuma tinggal sama adik gue. Nah gue kan kadang-kadang masih ketemu dengan om tante gue kan. Nah ya om tante gue lah banding-bandingin lah kayak gitu dengan sepupu-sepupunya kayak gitu, atau harusnya kamu bisa begini, harusnya kamu bisa begitu, nah kayak gitu gitu lah. Pernah sih yang mengalaminya tapi sama saudara sepupu lah kayak gitu, bukan sama saudara kandung gitu. Nah, seberjalannya waktu, baik Bang Alex atau enggak Ernest, gue Mm-mm. juga pernah, karena kan gue juga punya saudara ya. Maksudnya, Mm. kalau Bang Alex dibandingnya itu secara tidak sengaja bisa dibilang kayak gitu. Kalau gue cukup cukup sengaja kali ya, karena nyokap gue tuh kayak Mm. pancing gitu loh. Tuh kakak kamu tuh Oh, bisa kayak oke. gini, masa kamu nggak bisa sih gitu? Atau enggak, Itu dulu atau maksudnya, maaf nih Nov, sampai sekarang masih sering kejadian atau gimana? masih sering kejadian sih. Bahkan gue sempat bilang waktu Oh. itu berkali-kali, Mami kenapa sih kalau misalnya nilai orang tuh harus ngebandingin orang gitu. Jadi kalau nyokap gue tuh ngoreksi gue dari gue yang dulu, terus sebenernya gue gak masalah. Misalnya kayak, kamu Mm. ini anaknya temperamen banget sih. Nah gue kalau dibilangin kayak gitu tuh sebenernya gue anaknya gak masalah. Ya fine aja, oh iya emang gue anaknya temperamen gitu. Tapi kalau misalnya dibandingkan, misalnya, "Ah, Oh. kamu tuh bisa begini, masa kamu nggak bisa sih kayak gini?" Nah itu gue paling males gitu loh. Gue nggak tahu deh gue salah atau enggak. Cuman gue ngerasa kayak, kenapa gue harus jadi kayak kakak gue sih ya? Ya gue emang nggak mau jadi kayak dia gitu ya. Kalau lu menikmati apa namanya, apa yang kakak gue lakukan seperti itu ya silakan. Tapi jangan paksakan gue untuk melakukan hal yang sama. Itu sih pemikiran gue. Lo resiko ini ya, resiko jadi anak bungsu ya. Iya itu. Nah banyak tau gak sih bang yang bilang kalau anak anak Mm. terakhir tuh enak dimanja begini gini gini. Tapi kayaknya perasaan gue kagak begitu dah. Maksudnya gue selalu kena ampasnya gitu. Kalau kamu begini gini gini. Nah, gue jadi penasaran sih. Apa namanya, teman-teman waktu dibandingkan gitu apa sih, bukan reaksinya ya? Apa efek sampingnya yang teman-teman alamin? Ada gak sih? Kalau gua sih lebih apa ya, lebih sempet minder.
waktu kecil tuh aku agak minder ya, dalam arti ya mungkin kalian mikir minder Bang Alex gitu ya. Sekarang kayaknya nggak tahu malu banget, tapi waktu kecil tuh gue jadi pemalu, jadi nggak mau ngerespon dengan cepat gitu ya, karena memang apa ya, beberapa hal dalam yang orang bandingkan itu memang memang misalnya iya kakak gue punya kelebihan, aku nggak bisa hal itu. Nah, ada juga beberapa hal yang gue sengaja nggak mau gitu. Misalnya di rumah ada alat musik, tapi gue nggak mau belajar main musik karena orang ngebandinginnya, oh kakaknya bisa main musik, harusnya adiknya bisa gitu. Jadi gue sampai sekarang nyeselnya gitu. Gue waktu itu mau ya nggak mau alat musik, gue nggak mau sentuh sama sekali. Jadi kayak berusaha jadi diri sendiri, tapi sebenarnya dengan mengingkari apa eh yang maksudnya pembandingnya gitu. Jadi apa yang ada pada kakak gue nggak mau punya seperti itu. Kira-kira seperti itu. Itu yang gue alami dan apa ya, kayak jujur aja kayak pengen ngebuktiin bahwa gue juga bisa gitu. Nah itu sempat muncul masa-masa awal waktu gue kecil, perjuangan seperti itu, walaupun gue sadar banget bahwa ya memang gue nggak bisa seperti kakak gue gitu. Nah itu yang aku alami sih. Nah, gue juga pernah tuh ngalamin kayak Bang Alex tuh. Jadinya kalau kalau gue tuh jadi kayak ini tahu sensitif sama omongan orang. Jadi berusaha untuk nggak seperti yang mereka pikirkan gitu loh. Bukan. Jadi apa yang orang bilang, gue nggak mau terlihat jelek gitu loh. Tapi sebenarnya tuh gue jadi kayak sama Bang Alex, sama hampir sama kayak yang Bang Alex alamin. Kayak jadi apa ya? Takut gitu, minder. Walaupun nggak kelihatan ya Bang orang-orang kayak kita ya kalau kita tuh minder. Iya, iya. Lebih ke arah, nih anak perasaan nggak tahu Orang mikir, malu gitu. minder. Iya, Padahal iya. sebenarnya itu kita ada titik-titik di mana kita kayak, aduh, nih gue beneran nggak bisa Hmm. nih yang kayak gitu ya bang. Cuman entah karena kita sudah biasa nggak tahu malu, jadinya nggak kelihatan gitu maksudnya. Akhirnya tuh Jadi jadi kayak akhirnya gitu. membuktikan dirinya akhirnya bukan di tempat yang sama. Karena kalau di Hmm. tempat yang sama kan orang ngebandingin. Tapi di tempat yang ya mungkin waktu itu kan aku sekolahnya beda sama kakak. Jadi akhirnya ya udah di sekolah gue juga bisa nih ngebuktiin gue bisa bisa bagus kok, bisa baik kok, ada potensi yang gue punya yang mungkin dia nggak punya gitu. Jadi gue nggak apa ya, jadi tidak ngejiplak apa yang dia punya gue harus punya gitu. Karena ekspektasi orang kayak begitu. Dia bisa ini, harusnya adiknya juga bisa dong gitu. Nah, itu kadang-kadang pengalaman itu ya aku lewatin sih, masa-masa awal bertumbuh remaja tuh ngalamin itu tuh. Jadi agak minder, agak tertutup, agak narik diri. Aku malas ketemu orang. Dan itu terjadi sampai kira-kira SMP-an ya. Jadi punya temen ya itu aja gitu. Circle-nya deket gitu. Ya sama gue juga. Kalau gue sampai di titik ini tahu nggak sih, nganggep kakak gue tuh jadi saingan gue. Karena kan maksudnya, nah itu satu hal yang Itu salah. munculnya apa, Nov? Maksudnya apa, itu jadi iri hati atau cuman cuman ngerasa lawan, jadi gue mesti kalahin dia, gue mesti ngalahin Nah, dia, aku jatuhnya apa apa yang lu alamin? kalau dibilang iri hati sih enggak juga ya. Maksudnya gue nggak iri kalau misalnya dibilang, ih kakak kamu tuh masuk, kayak kakak gue nih masuk universitas tuh, bukan, dari dia SD sampai dia kuliah, dia tuh negeri semua bang. Kayak kuliahnya tuh di Dibanggakan lah ya. bisa dibilang kayak gitu. Cuma gue tuh nggak iri dengan hal dia dibanggakannya. Gue nggak iri hati sih jatuhnya. Cuman kayak gue berpikir kayak, apa yang dia nggak bisa nih, gue harus bisa. Jadi kayak nganggep Oh, rival gitu loh, maksudnya kayak, oh dia nggak bisa nih di sini, berarti gue harus tunjukin kalau gue bisa gitu. Walaupun sebenarnya nyokap gue akan membandingkannya sama seperti itu, sampai gue tuh bisa lebih hebat deh, banyakan lebih hebatnya gue dibanding kakak mm, gue. mm. Nah itu kan sebenarnya hal-hal yang nggak boleh, maksudnya jadi nggak tepat gitu. Kalau lu pernah nggak sih Nas kayak gitu? Gue nggak tahu deh, menurut lu itu jadi iri hati nggak sih bang? Iya, mungkin Ernest kan lagi belajar iri hati itu, apa itu termasuk iri hati, cuman ekspresinya lain atau gimana tuh, Ernest? Iri hati, gue belajar iri hati. Seolah-olah iri hati dipelajari gitu ya. Enggak, maksudnya kadang ternyata teman-teman Ernest katanya baru bawain topik iri hati di khotbah gitu, jadi bukannya Ernest belajar jadi iri hati. Mau khotbah soalnya sekarang Ernest kemana-mana. Soalnya ini apa? Tapi gue menarik sih waktu Novi bilang ya, lu nggak iri sih dengan apa yang aspek apa yang lagi lu bandingkan dibandingkan dengan diri lu. Tapi lu tuh mau berusaha untuk terlihat lebih baik ketimbang kakak lu kayak gitu. Atau satu sisi lu lagi mau bilang lu lebih benar atau lebih baik ketimbang kakak lu seperti itu. Nah itu menarik sih ya.
walaupun iri hati sendiri itu ya, mungkin tuh harus ada satu aspek di dalam sebenarnya kan menginginkan apa yang diinginkan orang lain itu bukan sesuatu hal yang salah kayak gitu ya. Karena kalau nggak itu ya nggak punya keinginan ya kita nggak akan mendapatkan apa-apa juga karena nggak punya keinginan. Tapi yang salah adalah ketika kita marah kayak gitu. Ketika kita marah, kenapa orang lain punya, kenapa gua enggak kayak gitu. Akhirnya tuh rada susah tuh dalam artian dampaknya tuh rada susah ketika orang lain lagi bahagia, ya gue sedih lah kayak gitulah. Gila lu enak banget lu dapet, gue enggak, gue seolah-olah gue yang paling Hmm, menderita sendiri kayak gitu. Nah sedangkan satu marahnya sisi marahnya sama siapa tuh? marahnya itu karena mungkin sama kehidupan kayak gitu, atau mungkin Asik sama Tuhan, kehidupan. atau mungkin Atau sama langsung sama orang. Tuhan lagi ya? Iya, Gitu atau ya. mungkin sama sama kondisi kayak gitu, atau sama orang yang lagi dapat keberuntungan. Jadi kalau waktu orang itu lagi beruntung, lagi Hmm. bahagia, kita sedih. Waktu dia sedih, kita bahagia kayak gitu. Nah itu tuh yang Oh, oke, bahaya tuh menarik kayak tuh. gitu. Itu yang bahaya dari iri hati seperti itu. Nah, yang kayak Novi itu gue ngerasa kayaknya Novi tuh ada. Nah, yang menarik adalah dari iri hati itu bisa muncul yang namanya rivalry atau Oh ya, atau persaingan ya. persaingan. Persaingan rivalry yang akarnya itu berasal dari rasa sombong dan rasa harga diri dan rasa iri hati. Sombongnya tuh dalam artian gue sebenarnya punya ability, kemampuan atau suatu kondisi yang sebenarnya jauh lebih baik daripada lu. Nah itu tuh yang kayak gitu-gitu itu Upaya membuktikan itu juga iya, jadi akhirnya sebenarnya itu buah dari sebenarnya hati yang iri ya kalau mau iya, dipikir-pikir ya. heeh. Nanti muncul lagi nih abis rivalry atau persaingan itu kita gagal, nanti muncul lagi lebih tinggi kebencian dalam artian gila gue udah usaha capek-capek tapi tetap ya gue nggak dipuji ya, tapi tetap ya gue nggak dilihat lah. Akhirnya kita mulai mikir lah, dalam artian mikir ini hidup nggak adil nih begini nih. Kuncinya tuh ada di kata itu tuh, injustice nih, nggak adil nih. Kenapa orang lain bisa mendapatkan kebahagiaan yang begitu melimpah, gue udah usaha untuk mendapatkan kebahagiaan tapi gue nggak mendapatkan kebahagiaan. Yang terakhir tuh kita bisa merasa apa namanya, eh, merasa senang kalau orang lain gagal. Oke, kita nggak akan ngomong sih kayak gitu, gue seneng nih kalau lu Tapi gagal, dalam hati ataupun sorak-sorai. tapi di dalam hati Bikin betul pesta. sorak-sorai kayak gitu, atau di dalam hati kita menginginkan supaya kalau bisa orang lain jangan berhasil. Bukannya Ah iya jadi iya jelek iya. hidupnya, bukannya jadi jelek, tapi jangan berhasil. Karena kalau lu berhasil, mendapatkan kesenangan sedikit, guanya sakit hati. Kalau bisa Iya. hidup kita sama aja nih, kayak gitu. Nah itu tuh yang berbahaya sih dari membandingkan diri dengan orang lain, atau dibandingkan bisa muncul tuh perasaan-perasaan yang kayak gitu tuh di dalam hati kita. Hmm. Gitu jadinya Tapi di gua. sisi lain akhirnya tuh jadi ambisius banget gak sih? Terus sebenernya tuh gue Iya. anaknya ambi, tapi dalam hal-hal tertentu doang sih gue ambinya. Tapi kalau udah parah ya, maksudnya gue ngelihat kalau udah parah, membandingkannya tuh kita tuh bisa menjadi pribadi yang restless atau nggak tenang atau gelisah hatinya karena terus menerus maunya ambis, betul, terus jadinya ambis ya, ambis. Karena maunya terus menerus tuh lebih baik daripada orang lain atau minimal mencapai satu level dengan orang lain. Nah itu hal yang berbahaya sih seperti itu. Betul, gue setuju tuh jadinya ambis karena mau membuktikan diri kan, karena nggak tenang kalau misalnya gua begini-begini aja, orang tuh nggak akan melihat gua sama sekali, gua nggak dipuji dan lain sebagainya. Nah itu tuh yang berbahaya, jadinya gelisah hati kita ya. Oke, gara-gara perasaan itu kita bisa jadi lebih maju gitu ya, karena kita latihan dan lain sebagainya, terus juga berusaha bekerja lebih keras dan lain sebagainya, tapi hati kita nggak tenang. Motivasinya ya, Iya, motivasi yang mendasari kita berjuang memperbaiki atau itu jadi motivasi supaya gua seneng dia sedih gitu ya. iya, jadinya jelek. Jadi eh, oke, lu jadinya punya taraf kehidupan atau skill yang jadinya jauh lebih baik dari sebelumnya kayak gitu. Tapi masalahnya Mm-mm. adalah motivasinya jelek, dan hati lu sendiri waktu lu mencapai taraf atau kondisi tertentu yang lu inginkan ternyata nggak puas juga. Percuma jadinya kayak Hmm. gitu. Karena hati lu yang masalah tuh adanya di hati kita, bukan adanya masalahnya bukan ada di orang kayak gitu, tapi adanya di Mm. dalam hati kita seperti itu. Nah, itu sih yang gue lihat ya, iri hati tuh kayak gitu tuh, dan Gua kadang-kadang kan gua kita gua ngerasain. menggaris bawahi itu, Nes. Gua garis bawahin yang lu bilang tadi itu kayaknya sangat bisa menjadi patokan kali ya.
kita ngukur kita iri hati atau tidak ya, apakah lu seneng, kalau lu seneng lu harapnya orang lain sedih gitu, atau waktu orang lain senang lu jadinya sedih. Jadi sebenarnya walaupun gua kelihatan berjuang ngerjain sesuatu, gue punya skill yang banyak, tapi kalau ternyata hati gue cuman begitu aja, cuman permainan supaya gue seneng, dia lu rasa, lu lihat kan, lu sedih lihat gue gitu. Nah, itu jadi ini banget ya, penentu banget menurut gue sih. Thank you Soalnya loh itunya. gue ngeliat gini sih, kadang-kadang iri hati tuh lagi ngomong kayak gini, waktu kita ngelihat ada orang lain tuh hidupnya bahagia, kenapa kita enggak, dan kita sedih dan marah, dan kita sulit untuk bersukacita bersama kebahagiaan orang lain. Ada salah satu perasaan di dalam hati kita yang kita lagi bilang, gue lebih layak mendapatkan kebahagiaan ketimbang lu. Nah, perasaan itu tuh lebih layak mendapatkan kebahagiaan ketimbang orang lain. Jadi kita lagi ngelihat diri kita tuh sebenarnya jauh lebih layak, jauh lebih benar, jauh lebih berharga ketimbang orang lain. Nah, itu hal yang berbahaya tuh di dalam, apalagi ya di dunia sekarang ini ya. Ini kan kita hidup di dalam sebuah dunia yang mudah banget nih iri hati atau membandingkan atau ngelihat lagi kondisi di Instagram kayak gitu, kita lihat wah nih orang baru beli baju ini, baru beli barang ini, baru pergi jalan-jalan ke sini, kita pengen lah, ngiri lah dan lain sebagainya. Lihat foto Facebook juga, wah ternyata dia udah punya anak, wah ternyata dia udah wisuda dan lain sebagainya. Nah, akhirnya makin merusak hati kita. Julid muncul dari begitu. Nah, itu tuh bahaya sih sebenarnya. Yang kayak gitu tuh. Jadi sikap yang benar kan, jujur aja kan, kita ya mungkin kita masih kesel lihat dia berhasil gitu ya. Gimana maksudnya ya, ya gue tahu ya, berarti kita harusnya bersukacita dengan keberhasilan orang, dan kita bisa melihat dia apa adanya. Dan menurut lu gimana tuh untuk bisa masuk ke satu sikap hati yang benar? Menurut gue ini sih, gue setuju tuh yang tadi lu bilang Bang, kayak gitu. Kalau misalnya kita tuh harus bersukacita terhadap keberhasilan orang lain kayak gitu. Kita harus bersedih terhadap kesedihan orang lain. Nah, satu hal tapi yang gue mungkin mulainya adalah kita mesti tahu dulu nih kalau kita iri hati. Nah, itu tuh kita mesti aware dulu nih kalau kita merasakan perasaan iri hati. Kayak Novi tadi kan bilang kan, gue dibanding-bandingin, tahu-taunya Novi gak sadar ternyata dia lagi mau merasa dirinya lebih baik ketimbang kakaknya dengan cara dia masuklah lewat bidang-bidang lain yang kakaknya tuh nggak bisa seperti itu. Nah, itu kan sebenarnya ada rasa iri hatinya, ada jealousnya juga dengan kakaknya. Gue nggak mungkin udah bandingin diri gue lagi di dalam bidang itu kayak gitu. Nah, satu sisi kita mesti aware dulu, kita iri hati. Nah, baru setelah itu kita proses sih kayak gitu, proses perasaan-perasaan itu. Dan kadang-kadang kita nggak fair, jujur aja kita nggak fair dengan diri kita gitu. Waktu kita ngelihat ke orang lain bahagia, kesuksesan orang lain, keberuntungan orang lain, kita membandingkannya dengan kelemahannya kita. Nah, itu nggak fair sih menurut gue. Jadi orang lain lagi sukses, kita bandinginnya dengan kegagalan. Ya janganlah kayak gitu. Kalau orang lain sukses, bandingin dengan kesuksesannya kita. Kalau ada hal yang disyukuri orang lain, bandingkan juga dengan hal yang bisa kita syukuri, jangan dengan kelemahan kita kayak gitu. Itu pasti timpang scale-nya gitu. Contohnya kayak apa? Bahwa kita ngebandingin, misalnya gue berhasil apa, terus gue ngebandingin dengan kelemahan, itu gimana maksudnya? Kayak gue ngelihatnya gini, kalau misalnya tadi kakaknya Novi misalnya ya, gue nggak tahu juga sih kakak Novi kayak gimana ya kelebihannya. Kalau dia bisa main musik kayak gitu, jangan bandingkan dengan ketidakbisaan gue bermain musik kayak gitu. Gue harus fair. Kalau dia punya kelebihan main musik, gue pun juga punya kelebihan kayak gitu. Nah, jadinya Novi bisa lihat bahwa dirinya tuh ternyata nggak jelek kok, dirinya tuh nggak sengsara kok, dirinya nggak hidupnya lebih menderita daripada kakaknya kok. Nah, seperti itu. Dan akhirnya bisa ngelihat dirinya Novi sendiri dengan kacamata yang jauh lebih baik ketimbang dia ngelihat dirinya lebih rendah lah kayak gitu dan lain sebagainya. Dan dia bisa ngelihat dirinya lebih adalah pribadi yang unik gitu. Jadi kakaknya adalah pribadi yang unik. Kalau gue bisa simpulin mungkin ngomongin tentang ini kali ya, kalau kita tuh emang semuanya itu nggak pernah sama, jadi emang kita tuh unik. Jadi jangan pernah nyamain orang lain, misalnya jangan pernah compare
Misalnya waktu kayak gue nih, gue di-compare sama kakak gue ya, harusnya gue menerima dan melihat diri gue bahwa gue tidak bisa menyenangkan hati semua orang, itu yang pertama. Dan yang kedua, gue emang tidak harus jadi orang yang sama dengan orang lain. Mungkin hal itu dulu yang paling penting untuk kita pahami sih. Jadi kalau orang lain, misalnya gue sama Bang Alex tuh saudaraan. Kok kamu nggak bisa kayak Alex sih? Ya lo tinggal ngomong ya, karena gue bukan Alex ya, gue Novita gitu. Jadi kemampuannya Bang Alex ya cukup di Bang Alex ya, itu Tuhan ciptain Bang Alex kayak gitu kan. Kalau gue ya Tuhan ciptain dengan tujuan yang beda. Kenapa gue harus jadi kayak Bang Alex ya nggak sih? Jadi ketika ada orang yang compare gue, ya gue tinggal bilang, ya lu tanya sama Tuhan lah, kenapa Tuhan nggak kasih gue kemampuan kayak Bang Alex. Cuman bukan berarti kita kayak terima bulat-bulat gitu ya. Iya, itu maksudnya mesti digarisbawahi. Jadi ada orang yang nanti, yaudah kalau gitu gue kan gak kayak Bang Alex, yaudah gue bisa begini-gini, ya enggak. Padahal waktu dia kembangin potensinya, mungkin apa yang gue punya dia juga bisa gitu ya. Bahkan lebih baik. Kalau nggak bisa ya udah gitu. Iya. Itu proses juga sih menemukan bagaimana kemampuan diri, bagaimana kapasitas diri, termasuk juga krisis kayak gini kan. Beberapa orang yang bilang dulu gue nggak bisa, sekarang bisa ternyata gitu waktu ada krisis ya. Iya betul. Gue setuju. Gue ngelihat akhirnya di Alkitab itu ya, di Alkitab tidak ada bagian firman Tuhan yang menyuruh kita membandingkan diri dengan orang lain. Kalau dibilang meneladani, oke. Jadi misalnya gue ngelihat kerja kerasnya Ernest, nah gue meneladani kerja kerasnya Ernest, tapi gue nggak ngebandingin. Makanya kalau di Alkitab kayaknya memang Tuhan tidak pernah meminta kita membandingkan diri, karena seperti yang Novita bilang bahwa kita sudah dikasih bagian masing-masing. Nah, tinggal bagaimana kita mengelola, mengembangkan bagian itu sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan bagi kita gitu. Bang, gue jadi penasaran deh. Kalau misalnya kita ngebandingin orang tuh dosa nggak sih Bang sebenarnya? Kalau gue ngelihatnya bukan masalah dosa nggak dosanya, bahwa ya tentunya pada waktu tertentu, waktu kita ngebandingin diri, akarnya nanti kita akan komplain sama Tuhan. Kenapa Tuhan ciptain gue begini, nggak seperti dia yang Tuhan ciptain begitu? Nah, kalau sudah sampai ke situ ya sebenarnya memang ya akar dari dosa itu adalah menganggap diri kita yang paling utama, lebih utama dari Tuhan, lebih utama dari sesama, lebih utama dari... Jadi kita ngerasa akulah segala-galanya. Nah, menurut gua waktu kita jatuh ke dalam jebakan itu, nah itu yang akhirnya ya merusak semuanya. Karena akhirnya kita merasa kalau saya yang jadi Tuhan, saya lebih baik ciptain diri saya gitu. Ini Tuhan ini nggak beres nyiptain gua gitu. Jadi akhirnya kita jadi merasa diri segala-galanya gitu. Tapi gue ngelihat ini nih, salah satu lagi ya, iri hati tuh ya sebenarnya membentuk kita menjadi pribadi yang loveless kayak gitu. Jadi kita tuh seperti yang tadi, kalau kita iri hati sama orang, kita sulit untuk bersukacita terhadap keberhasilannya mereka. Itu adalah kalau hati kita nggak bisa bersukacita terhadap keberhasilan orang lain, berarti satu sisi kita lagi nggak mencintai orang itu tuh kayak gitu. Kalau misalnya kita bahagia terhadap kebahagiaan orang lain, berarti orang itu kan deket kayak gitu ya sama kita. Makanya gue seneng lu bahagia, hidup lu bahagia tuh gue seneng. Tapi kalau ada orang yang hidupnya lagi bahagia, gue malah sedih, gue malah marah, gue benci sama orang itu. Kenapa kok bisa lu bahagia, gue kagak? Itu kan loveless ya kayak gitu. Jadinya merusak hati, dan itu bukan salah satu karakter yang baik gitu ya untuk kita lakukan di dalam relasi satu dengan yang lainnya. Walaupun satu sisi ya gue berpikir selalu begini sih, gue waktu itu ya sempat lah ada masa-masa gue juga iri dan membandingkan diri gue dengan orang-orang, teman-teman di sekitar gue, karena kondisinya kan gue udah gak punya orang tua dan lain sebagainya. Gue bandingin dan juga gue merasa, ih gue beda ya sama orang ini ya kayak gitu. Wih ini dia enak banget ya bisa melakukan ini itu, melakukan ini itu. Gue bisa nggak melakukan itu? Bisa, tapi tarafnya gak bisa seperti mereka. Nah itu kayak gitu. Gue bisa nggak? Gue bisa melakukan itu. Orang lain bisa jajan nggak? Gue bisa. Cuman dia jajannya lebih banyak ketimbang gue kayak gitu. Nah itu. Nah tapi gue akhirnya belajar. Dulu tuh gue bilang, gue rada marah gitu mengeluh sama Tuhan, bilang kayak Tuhan ini bukan kehidupan yang gue pilih. Seperti itu kan. Sampai akhirnya gue mikir, gimana seandainya kalau gue bisa milih kehidupan sendiri? Kayak gitu. Gimana seandainya kalau gue bisa milih kehidupan sendiri? Seandainya kalau gue mau lahir gitu di surga, gue bisa milih kehidupan gue. Nah ini malaikat panggil, terserah nih lu pilih kehidupan lu. Gue tanya sama malaikat, pilih yang mana nih kehidupan? Yang mulai aja dari suku.
suku ada banyak kan. Nah, gue mau milih suku yang mana? Gue mau lahir dari keluarga yang mana? Gue mau talentanya apa? Terus gue mau negaranya apa? Struktur sosialnya kayak gimana? Pemerintahannya seperti apa? Mau mukanya kayak gimana? Kondisi tubuhnya kayak gimana? Itu tuh pertimbangannya banyak dan pasti butuh waktu banyak banget, lama banget untuk gue milih. Karena Jadi gue sebenarnya bersyukur ya Tuhan udah milihin buat kita ya. Iya, dan gue akhirnya makin sadar bagaimana seandainya kalau gue udah pilih segala aspek itu, ternyata tiba-tiba di tengah-tengah jalan gue hidup nih, gue terjadi kegagalan atau kesialan lah. Bukankah gue akan merasa bahwa keputusan gue di awal milik kehidupan ini salah, dan gue seumur hidup akan merasa bersalah karena keputusan gue di awal. Akhirnya gue belajar lah, iya ya, Tuhan tuh udah milih kehidupan gue tuh dengan pertimbangan yang banyak, dengan kemahakuasaannya, kemahabijaksanaannya, maha taunya dia. Jadi tuh gue akhirnya ngelihat Tuhan tuh mempertimbangkan hidup gue bukan main-main dan bukan sembarangan. Gue ngelihat kehidupan gue nih sekarang sengsara karena kacamata gue, pertimbangan gue itu terlalu sedikit. Jadi gue menurut Tuhan yang pertimbangannya tuh lebih luas lagi, salah seperti itu. Dan akhirnya gue makin lama makin belajar sih. Ya percaya aja dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada diri gue, kayak gitu. Bukannya Tuhan lagi jahat, tapi pertimbangan dia jauh lebih matang ketimbang pertimbangan gue. Karena gue cuma bisa ngelihat apa yang ada di dekat gue, seperti itu. Gue nggak mau tahu, tapi Tuhan nggak tahu. Mungkin nanti kedepannya akan hal yang lebih baik, atau mungkin biasa-biasa aja, tapi gara-gara hidup gue yang biasa-biasa aja, orang lain dapat dampaknya yang luar biasa. Nah, yang kayak gitu-gitu loh. Kayak gitu. Nah, itu menolong gue sih untuk akhirnya nggak stop untuk membandingkan diri gue dengan orang lain. Jadi gue mesti aware kalau ada perasaan-perasaan seperti itu, mulai membanding-bandingkan, mulai merasa diri lebih rendah atau lebih tinggi, kayak gitu gue aware. Dan gue ingat lagi sih hal ini sih, Tuhan tuh udah milih dengan presisi, dengan matang pertimbangannya. Jadi hidup gue ini bukan sebuah kesalahan di dalam dunia ini, bukan sebuah kecacatan di dalam dunia ini. Nah itu sih yang cara gue ya, walaupun gue terus bergumul sih kayak gitu untuk menghidupinya, tapi ya itu kan pasang surut ya, kayak gitu. Nah, tapi ada saatnya kita lagi lihat-lihat medsos, kebayang lagi, ya ampun, coba kalau gue begini, katakan gitu ya, bolak-balik gitu ya. Tapi masih ingat lagi sih yang kayak gitu. Atau lu Nop ada cara lagi nggak menurut lu gimana supaya kita akhirnya bisa fair nih melihat kehidupan ini, atau melihat diri kita tuh mungkin jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, atau bagaimana Nop? Kalau menurut gue sih satu ya, kalau lu pengen bandingin sama diri lu yang sebelumnya, ada sih itu doang. Karena misalnya lu tahu tujuan lu ngebandingin itu apa, itu pertama sih yang penting lu tahu. Pertama untuk ngejulitin orang, maksudnya untuk bilang nih gue lebih hebat nih daripada Ernest kayak gitu kan. Jadi lu akhirnya ngebandingin, atau lu mau mengoreksi diri lu, misalnya gini, Ernest tuh bisa ya, kok gue nggak bisa sih gitu. Itu kan udah beda ya, maksudnya tujuan lu memacu kita, untuk kan memacu kita, bukan untuk iniin kita ya. Menjatuhkan kan, tapi kalau misalnya tujuan lu emang buat ngejatuhin atau enggak untuk ngejulitin, mending lu cuma bandingkan diri lu sama lu yang dulu sih, lu semakin baik atau enggak. Kalau misalnya, karena kan segala sesuatu kan tujuannya ya nggak sih, kalau itu bikin lu depresi, itu bikin lu jadi nggak berkembang, itu bikin lu kehilangan sukacita, ya buat apa lu ngelakuin hal-hal kayak gitu itu suatu hal yang bodoh sih menurut gua. Tapi kalau misalnya itu membuat lu jadi semakin terpacu, itu membuat lu semakin melihat karya Tuhan, itu semakin membuat lu jadi kayak lebih aware, kayak yang tadi dibilang Ernest gitu kan, maksudnya semakin lu ngeliat Ernest tuh bisa begini, berarti gue harus bisa nih gitu. Atau enggak lu kayak meminta bantuan Ernest nih, kayak gue misalnya Ernest kan pinter gambar ya, misalnya gue jadi kayak mau belajar gitu, Nes gue lihat kok lu potensinya gini, mau dong gue diajarin sama lu. Nah itu akhirnya kan membuat kita jadi kayak apa ya, saling bahu membahu gitu. Nah tapi kalau misalnya tujuannya itu cuma buat ngejatohin lu dari belakang sih, menurut gue mending lu cukup bandingkan diri lu sama lu yang dulu sih, daripada lu bandingkan diri lu sama orang lain. Karena lu gak akan pernah puas, karena kan kelemahannya manusia tuh gak pernah puas ya, salah satunya ya. Selalu aja pingin ngeliat yang ke atas. Nah ketika lu emang gak bisa, misal sulit, mungkin ada kalanya kita ngerasa sulit untuk bersyukur ya. Itu saatnya lu untuk lihat ke bawah sih menurut gue. Jadi jangan pernah ngeliat ke atas mulu, tapi lu lihat bagaimana lu dulu, apa yang lu dulu nggak bisa tapi sekarang udah bisa, apa yang karunia apa yang bisa lu lakukan, yang lu bisa kasih ke orang sih. Itu akhirnya bikin gue belajar untuk
tidak harus jadi orang lain, tapi lo harus jujur ke diri sendiri. Karena menurut gue yang paling susah itu jujur ke diri sendiri sih, kalau menurut gue ya. Tapi gue setuju, Nop. Karena gue mikir gini, dengan yang lu bilang kan, kita harus bandingkan diri kita dengan diri kita yang lama. Karena gue mikir gini, kalau seandainya gue membandingkan diri gue dengan orang lain, gue udah mendapatkan apa yang orang lain punya, status orang lain kayak gitu, ataupun barang orang lain, atau kondisi orang lain gue udah dapat, apakah gue akan bahagia? Belum tentu, karena ada orang lain lagi yang jauh lebih bahagia menurut gue. Jadi kayak seolah-olah tuh gue udah menyelesaikan nih sama si A, gue udah gak iri lagi karena gue udah jauh lebih baik daripada si A. Tahu-taunya B jauh lebih baik dari A. Nah gue ngejar lagi si B. Jadi kayak dari di atas langit tuh ada langit, dan akhirnya gue makin sadar kayak gitu. Satu-satunya yang harusnya jadi musuh gue adalah musuh diri gue sendiri yang lama. Betul. Karena cuma itu doang yang bisa gue kalahkan kayak gitu. Karena yang lain tuh gue nggak bisa kalahin, dalam artian tuh gue tuh jadinya kadang-kadang di masa ini ya, maksudnya di dunia sekarang ini dengan perkembangan medsos dan lain sebagainya, kita tuh suka membandingkan diri kita, kebahagiaan diri kita dengan kebahagiaan, semua kebahagiaan yang ada di dalam dunia ini. Jadi lingkaran kita kecil, diri kita, tapi dunia ini kan gede tuh kebahagiaannya, kebahagiaan orang lain, kita totalin semua kebahagiaan orang lain, kita bandingkan dengan kebahagiaan diri kita sendiri, wah nggak bakal menang. Nah makanya gue setuju dengan yang Novi bilang, harusnya membandingkan diri dengan diri kita yang lama, karena hanya di situ doang tuh yang bisa ada limitnya kayak gitu. Kalau yang lain mah nggak ada limitnya menurut gue, walaupun diri kita membandingkan dengan diri kita sih nggak ada limitnya juga sih ya kayak gitu, karena kan makanya di situ gue rasa perlunya kita tahu bahwa teladan utama kita yaitu Yesus sendiri kan. Jadi kita jadi kalaupun misalnya gini, gue harus lebih baik dari diri gue yang lama, tapi arahnya jelas, gue mesti makin mirip seperti Kristus. Jadi akhirnya ya itu kayak lagu sedikit demi sedikit, tiap hari tiap sifat, Yesus mengubahku. Tapi pelan-pelan kita bergerak terus makin serupa dengan Kristus. Dan bagi gue kebahagiaan sejati itu adalah ketika lu mencapai apa tujuan lu dicipta. Karena itu balik lagi nanti kalau kita bicara semua total kebahagiaan lu totalin, apa sih yang lu anggap kebahagiaan? Punya duit banyak, punya mobil baru, punya pacar cantik, ganteng, punya keluarga yang sakinah mawadah karomah misalnya. Kadang-kadang cara pikir kita adalah kebahagiaan itu adalah mendapatkan semua hal yang ya dunia anggap bahagia. Padahal kalau ternyata itu tidak mencapai tujuan Allah menciptakan kita, gue takutnya akhirnya kita nggak mencapai yang kebahagiaan yang sesungguhnya lah, kira-kira begitu. Iya betul. Nah tapi kalau misalnya gue boleh tambahin lagi nih ya, ini kan ngomongin tentang ngebandingin ya, kita nggak bisa pungkirin bahwa bukan cuman diri kita sendiri nih yang suka ngebandingkan diri kita sama orang lain. Tapi kan nggak bisa dipungkiri juga keluarga juga salah satu orang yang suka ngebandingin kita. Maksudnya mereka tuh ring-ring pertama yang suka ngebandingin kita gitu kan. Nah, menurut gue nggak masalah kalau teman-teman tuh speak up gitu. Ngomong ke orang tua misalnya suka ngebandingin, tapi ngomongin sopan ya guys. Maksudnya jangan kayak bentak-bentak gitu. Misalnya kayak nyokap gue tuh suka ngebandingkan gue sama kakak gue. Kadang tuh gue suka ngomong sama nyokap gue, boleh nggak sih jangan bandingkan aku lagi gitu, aku sudah dewasa, aku boleh memilih jalan. Misalnya cara ngomongnya juga yang tepat, karena kan nggak semua orang tua bisa nerima ya sebenarnya ya. Jadi maksudnya baik-baik untuk ngomong, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kita di dalam relasi yang suka ngebandingkan gitu, misalnya kayak toxic relationship, entah itu dalam persahabatan, entah itu dalam keluarga. Kalau dalam keluarga gue nggak ngerti sih Bang apa yang harus dilakukan, apakah kita keluar gitu. Tapi kalau misalnya dalam relasi pertemanan, menurut gue mungkin ada saatnya lu untuk mulai tahu gitu. Maksudnya ini kayaknya relasi persahabatan gue nggak baik ya gitu, karena membuat gue jadi merasa diri gue tidak berharga, atau enggak merasa orang lain jadi kayak harus gimana gitu kan. Nah itu mungkin lu bisa ganti persahabatan lu kalau misalnya sama sepupu-sepupu. Ya lu dalam konteks-konteks tertentu ya lu ngobrol, tapi kalau misalnya udah terlalu dalam ya lu boleh keluar, supaya lu jangan kena dengan toxic relationship itu. Tapi kalau untuk keluarga gue masih nggak tahu sih, mungkin gimana Bang? Gue ada persis tadi pagi ada yang nanya sih, dan pertanyaannya tentang hal itu, lalu kemudian kita come up sama satu buku, sayangnya mungkin belum ada dalam bahasa Indonesia, itu bukunya Gary Thomas,
Dan buku itu sebenarnya menunjukkan kepada kita bagaimana menghindari orang-orang yang toksik sama diri kita. Nah, memang salah satu yang dibahas adalah keluarga. Gue sebenarnya belum baca bukunya, baru lihat covernya, terus lihat beberapa review buku itu. Poinnya yang gue lihat adalah kalau sampai, nah ini memang dalam situasi keluarga masing-masing kan beda banget ya. Kalau sampai itu benar-benar sudah mengganggu kita sehingga akhirnya kita punya kejiwaan yang nggak stabil, kalau ketemu dia rasanya mau marah terus, nah itu udah penyakit tuh. Jadi akhirnya misalnya ya pertimbangan untuk pisah rumah, pertimbangan untuk keluar dari situ, mungkin ngekos aja atau apa, itu memungkinkan. Jadi tapi sangat case by case. Jadi jangan misalnya, gue lagi kesel sama nyokap gue, ya udah langsung ngekos gitu ya. Lah, ini poinnya adalah, tapi untuk beberapa situasi, misalnya ada orang tua yang abusive sama anak, begitu ya, sehingga akhirnya setiap kali ketemu itu udah kayak culture terjadi begitu aja begitu, langsung abusive, langsung suami istri juga untuk beberapa situasi yang sulit, maka mungkin dipisahkan sementara. Nah, tentunya ini bukan berpisah selamanya ya. Tetapi poinnya adalah sementara untuk misalnya masing-masing bisa ditolong, bisa introspeksi diri, bisa mulai lagi bangun relasi, walaupun nggak mudah. Jadi memang gue harus menyarankan buat teman-teman yang mungkin sudah masuk dalam toxic relationship dalam keluarga, yang mungkin karena ada luka-luka masa lalu, trauma yang memang seringkali gini kan, kita mungkin udah merasa selesai, tapi orang lain kan ngerasa nggak selesai. Iya, Atau betul. mungkin orang lain nggak berubah, jadi kita berubah, dia nggak berubah. Nah, itu untuk beberapa orang dengan situasi mental masing-masing nggak semuanya tahan sih. Nah, jadi maksudnya gue bilang realistis kali ya, kalau teman-teman misalnya butuh pertolongan, ya ayo cari pertolongan, tapi jangan juga akhirnya diam atau merasa ya sudahlah memang begini situasinya, aku memang orang yang tertekan, padahal akhirnya jadi depresi dan akhirnya itu jadi penyakit baru Merugikan diri gitu. sendiri ya. Kira-kira begitu sih. Wah, ini udah cukup lama nih kita ngomongin ini dan pasti memang masih banyak hal yang bisa ini ya kita kita bahas, tapi coba deh kita kasih closing statement kali ya yang bisa menguatkan teman-teman juga atau mungkin menantang teman-teman untuk berpikir lebih jauh. Silakan nih. Siapa dulu nih? Ernest. Kalau gue ini sih pesan gue cuma satu. Seandainya nih ya, seandainya lu diambil gitu banyak kemampuan dari lu kayak gitu, kekayaan lu diambil, kepintaran lu diambil, talenta lu diambil. Pertanyaan gue cuma satu. Siapa yang akan mengasihi orang seperti lu? Kayak gitu. Kalau lu pikir lu berharga karena talenta lu, karena status ekonomi lu, gara-gara kepintaran lu atau kecantikan lu, kegantengan lu, kalau semuanya diambil dari lu, siapa lu? Siapa yang cinta sama lu? Kalau kita nggak bisa menjawab pertanyaan itu, wah susah deh. Hidup kita akan sengsara karena akan terus-menerus mempertanyakan berharga atau enggak diri gua. Itu sih yang perlu dipikirkan. Thank you, Nas. Novi, ayo Novita. Kalau gue intinya sih jangan pernah ngerasa bahwa diri lu nggak berguna, dan kalau lu ada di relationship yang nggak baik, maksudnya suka ngebandingkan atau nggak suka membuat lu jadi melihat diri lu tidak berharga, mungkin ada saatnya lu untuk speak up dan bilang kalau lu merasa membandingkan itu tidak tepat gitu. Itu menurut gue nggak masalah sih kalau lu ngomong ya. Tapi lagi-lagi dengan garis bawah itu harus ngomong dengan secara sopan, apalagi sama keluarga, dan tetap menganggap diri lu harusnya berharga sih, karena apa ya, lu nggak punya alasan apapun sih untuk bilang diri lu nggak berharga, karena mungkin ini kayak cerita dongeng ya, maksudnya ada beberapa orang yang ngerasa itu kan cuma cerita di Alkitab, tapi siapa yang tahu tuh Tuhan Yesus beneran disalib atau enggak buat gue, dan apakah kuasanya tetap ada atau enggak sampai saat ini buat gue. Cukup percaya sih, maksudnya karena mungkin itu kali bang alasan kenapa Tuhan nyuruh kita percaya, karena itu hal yang sulit, tapi ketika lu percaya ya nggak ada yang mustahil gitu maksud gue. Jadi ya cukup percaya bahwa lu tuh berharga gitu, nggak ada satu hal pun yang dalam yang bisa menggoncangkan bener, itu ya. Iya. Thank you, Nov. Kalau gue mungkin cerita singkat aja bagaimana gue akhirnya ngalamin dipulihkan ya. Jadi memang waktu gue kecil
mungkin ngalamin juga dibandingkan minder sampai walaupun gue punya kemampuan, gue selalu ngerasa gue nggak bisa loh. Itu terjadi tuh. Jadi udah di sekolah ranking tetap aja ngerasa bodoh gitu. Karena kayaknya ada pembandingnya yang kata Ernest lalu ngelihatnya ke atas gitu. Akhirnya gue terjadinya bukan cuma lihat kakak gue, tapi ngelihat orang lain. Dan itu masa-masa itu tuh berat ya awal-awal, karena bayangkan kalau itu terjadi bertahun-tahun kan jadinya ngerasa nggak ada yang terima gue, nggak ada yang cukup puas dengan apa yang gue lakukan. Dan sebenarnya gue nggak bisa bilang ini ya, kayak Novi bilang ya, orang bilang Tuhan Kristen, ayo Tuhan masuk dalam hidup lu. Tapi gue sangat menyadari itu semua berubah kelas 1 SMA waktu gue terima Yesus. Dalam hidup gue, itu bener-bener gue menyadari, iya ya, semua yang gue cari supaya gue merasa diri gue berharga, supaya orang lain melihat gue berharga, supaya orang lain bisa mengakui gue, ternyata ada satu pribadi yang sudah memberikan segala-galanya buat gue dan mati buat gue, dan itu sangat-sangat membuat gue jadi sadar, stop comparing yourself, stop trying to do your best. Dan akhirnya gue jadi bisa itu tuh, Nes, gue tadi waktu lu ngomong soal perasaan, gue ngerasa tuh akhirnya gue mulai bisa bersuka cita lihat keberhasilan orang lain. Gue mulai bisa ikut benar-benar ngasih salam dengan tulus gitu kan. Bener ya kalau lihat dulu waktu terima rapor tuh gitu, lu berapa? Maksudnya gini, gue bukannya apa, tapi kalau dia lebih rendah, puji Tuhan, gue lebih tinggi dari dia gitu, iya kan? Tapi ada yang lebih muda dari gue. Perubahan perasaan yang akhirnya, wow, Tuhan baik ya sama dia, bisa kasih nilai segitu. Tuhan juga baik sama gue, bisa ngasih gue nilai segini. Dan kadang-kadang gue suka bandingin, gue padahal belajarnya nggak baik-baik amat, jadi ngebandingin sama diri gue yang dulu ya. Dan kadang-kadang malu gitu, Tuhan ini baik banget, nah harusnya gue bisa lebih baik gitu. Nah itu sih, jadi gue melihat jangan merasa bahwa Tuhan hanyalah sekedar pemanis kehidupan, Dia yang menjadi jawaban buat pergumulan hidup kita. Oke. Gitu dulu kali ya teman-teman ya. Yes. Aduh, kita ini kalau mau ngomong, ini karena PSBB kali ya, jadi kayak pengen curahan hati semua dikeluarin. Oke teman-teman, jadi kalau kalian punya cerita juga atau hal-hal yang mungkin mau kita angkat, jangan lupa bisa kontak ke kita. Nes di IG kita namanya apa? Friendsound.id. Kita masih ingat kok IG-nya, jadi boleh di chat atau di DM kayak gitu IG kita, boleh lah. Thank you loh, ada teman-teman yang juga udah follow dan akhirnya juga beberapa mungkin ada yang sempat kasih komen atau merepost. Thank you banget. Oke, jadi segitu dulu untuk kali ini. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu. Bye.